kita buka hidup kita, mari kita datang, kita bawa di dalam doa ibadah kita saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan setiap umat-Mu, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima arahan dari Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima setiap penghiburan, kekuatan, bahkan ajaran nasihat dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, firman yang disampaikan, pujian yang dinaikkan akan memulihkan, akan membangkitkan roh kami, akan menyembuhkan setiap luka, akan memimpin kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini, Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas penuh atas ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah kepada Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yes, saya mau bebaskan roh kita. Saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilan-Mu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiran-Mu, lebih dari yang kusangka. Kau curahkan bagiku, percaya padamu. Sama-sama. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Jarakku melangkah penuhi panggilan-Mu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaan-Mu, dosa maut terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilan-Mu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana
haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang perlu Yesus, nyanyikan sama-sama pujian ini. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Nikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. yang perlu Yesus dan mengandalkan Yesus bersama-sama kita sembah dulu. Kami perlu Engkau, Yesus. Haleluya.
nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Temanya small is big. Ya, small is big itu berbicara tentang hal yang kecil, tetapi bisa memiliki dampak yang besar, ya, baik secara positif maupun negatif. Hal kecil tetapi punya dampak yang besar, baik secara positif maupun negatif. Saya ceritakan dahulu latar belakang tema ini ya saudara-saudara. Jadi kita masih belajar di kitab Yosua. Dan yang kita pelajari dari kitab Yosua pasal 7. Kitab Yosua pasal 7 itu sebelumnya latar belakangnya di pasal 6 kita sudah pelajari, yaitu bahwa tembok Yerikho itu runtuh. Ya, lalu orang Israel bisa merebut Yerikho. Dan Tuhan mengatakan begini saudara, ada barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan, barang-barang dari kota Yerikho itu, dan tidak boleh diapa-apain. Dikhususkan oleh Tuhan, jangan diambil. Nah, tetapi saudara-saudara, walaupun Tuhan sudah mengatakan demikian, ada seseorang yang bernama Akan ya, dari bangsa Israel ini, dia rupanya tergoda untuk mengambil barang yang dikhususkan. Jadi dia mengambil barang yang dikhususkan, ya, mungkin beberapa barang begitu saudara, lalu kemudian disembunyikan. Nah, saudara, bersamaan pada waktu itu Yosua dan bangsa Israel dan tentaranya itu akan berperang melawan orang Ai, ya, kota Ai. Lalu Yosua mengirimkan utusan untuk mengamat-amati kira-kira nih kota Ai kuat apa enggak, ya, kekuatan seberapa yang kita harus bawa untuk melawan kota Ai. Lalu setelah diamati, ya, mereka mengatakan, oh ini gampang, ini hanya lawan 3.000 tentara aja selesai kota Ai ini. Nah, dengan pedenya, ya, tentara Israel kemudian menuju Ai dan berperang. Ternyata kalah, saudara. Kalah, ya. Ada yang mati dari tentara Israel, mereka lari, saudara. Nah, Yosua langsung komplain sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Katanya Tuhan, ya, menyerahkan tanah perjanjian atau kota ini kepada bangsa Israel. Tapi kenapa lawan Ai saja kalah? Ya, Ai itu kota yang kecil, ya, enggak kuat, tetapi kalah. Lalu Tuhan bilang apa? Kan saya sudah kasih tahu bahwa apa? Barang yang dikhususkan itu jangan diambil. Itu artinya kamu melanggar perintahku. Ya, itu sebabnya enggak heran kamu kalah. Karena kamu melanggar. Nah, saudara, satu orang melakukan kesalahan, lalu seluruh bangsa harus mengalami. Small is big itu berangkat dari sini, saudara. Bahwa jangan anggap remeh hal yang kecil, ya. Kalau itu negatif, itu akan punya dampak yang besar. Orang Israel kalah, saudara, gara-gara ini kelakuan si Akan ini. Ya. Small yang dilakukan kecil, hanya satu orang mengambil beberapa barang, tetapi bangsa Israel harus menanggung akibatnya. Nah, itulah sebabnya saudara, hari ini kita belajar, tetapi saya mau katakan bahwa bukan hanya hal yang negatif saja, small is big ini, tetapi berlaku juga bagi hal yang positif. Ya, bagi hal yang positif. Saya ambil contoh dari Alkitab, saudara, Matius pasal yang ke-25, ya, bahwa kalau kita setia dalam hal yang kecil, perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Hal yang kecil, jika kita lakukan dengan setia, itu memberi dampak yang besar, saudara. Karena apa? Karena pada akhirnya Tuhan percayakan kepada kita hal yang besar. Ya, jadi saudara, kalau hari ini Anda sedang melakukan hal kecil rasanya, engkau sedang membangun bisnis kecil rasanya, saudara, tapi kalau engkau terus lakukan dengan tekun, percayalah, engkau dipercayakan hal yang besar oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena apa? Karena small is big. Ya, kecil
ya, sedikit, tetapi kalau dilakukan itu akan punya dampak yang besar. Nah, saya akan membahas tentang benih. Tadi judulnya benih yang ditanam. Benih adalah sesuatu yang kecil, tetapi memiliki potensi yang besar. Alkitab yang mengatakan, Yesus sendiri bahkan mengatakan, ayatnya mengatakan begini, saudara. Ya, Yesus membentangkan satu perumpamaan lagi, lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Saudara, dulu saya berpikir sesawi itu adalah sayur yang dimasak di dalam Indomie, saudara-saudara. Ada yang berpikir begitu hari ini? Ya, sama dengan saya, saudara. Sebelum saya pelajari Alkitab tentunya, saudara ya. Nah, saudara, sesawi itu memang benihnya kecil, tetapi kalau tumbuh dia akan jadi pohon yang besar. Dan sesawi ini bukan sawi yang saudara maksud itu tadi. Bukan, ya. Bijinya sekecil itu, ya, seednya atau benihnya, saudara. Ya, yang saya punya itu lebih kecil lagi. Saya pernah, saudara, diberi kesempatan untuk ke Israel, saudara, dan saya dioleh-olehi biji sesawi. Itu lebih kecil dari ini, saudara, lebih kecil. Ya, dibawakan ya supaya tahu bahwa biji sesawi itu memang kecil sekali. Nah, tetapi saudara, saya ditunjukkan pohonnya. Pohonnya ini, seperti ini, saudara. Ini bukan sawi yang di sayuran itu, bukan, saudara. Ya. Tapi saudara tahu, ini terjadi karena benih yang kecil, saudara. Benih yang kecil, ya, kemudian dia bisa punya potensi menjadi besar, pohon yang besar. Itu sebabnya ini menjadi sebuah gambaran kepada kita, benih apa yang sedang engkau tanam dalam hidupmu. Karena benih yang kecil itu akan punya dampak yang besar dalam hidupmu. Pertanyaannya ini, saudara, benih apa yang kita tanam di dalam kehidupan kita? Benih apa yang kita tabur dalam hidup kita? Benih apa yang kita taruh dalam hidup kita? Karena benih yang kecil itu akan memberi dampak dalam kehidupan saya dan saudara. Semua orang pasti mengalami stres dalam kehidupannya. Pastor, kok tiba-tiba langsung ngomong stres, Pastor? Baru ngomong benih kok larinya ke stres gitu. Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang down to earth. Nampak bumi, saudara. Ya, nampak bumi. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi itu dialami oleh saya dan saudara. Nah, permasalahan terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Ya. Dan itu akan terus-menerus terjadi. Semua orang pasti mengalami stres dalam kehidupannya. Dan stres itu tidak apa-apa. Wah, ini pastor sesat ini ya kan. Pastor, itu ada hamba Tuhan yang bilang loh, Pastor, enggak boleh kita stres, Pastor. Ya. Makanya saudara dengarkan apa yang saya akan sampaikan hari ini. Supaya saudara pulang dari tempat ini tidak gagal paham. Tapi saudara ngerti ya. Semua orang pasti mengalami stres. Bahkan satu orang yang tidak pernah berdosa. Saudara tahu siapa? Yesus. Pertanyaan saya, apakah dia pernah stres, saudara? Saudara jawab saja, pernah? Stresnya lebih dari saudara. Dia mengalami stres yang sangat-sangat berat. Bahkan disebut sebagai depresi. Sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah, saudara. Para ahli mengatakan bisa jadi kalau orang sangat depresi, kemudian pembuluh darahnya itu bisa pecah. Lalu kemudian bisa keluar titik-titik darah seperti itu. Karena apa? Waktu di Taman Getsemani, Yesus itu betul-betul stres.
menunjukkan bahwa dia manusia, saudara. Dia takutnya luar biasa, saudara. Hari ini kan kita sedang, di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan ya. Ini bukti, saudara. Sebelum terjadi ini, saudara, Yesus di Taman Getsemani itu depresi luar biasa. Tapi enggak apa-apa, enggak ada masalah dengan depresi, saudara. Yang jadi masalah adalah waktu kita mengalami depresi, benih apa yang kita tanam dalam kehidupan kita untuk bisa menang atas depresi atau stres yang kita hadapi, saudara. Ya, benihnya hanya ada 2, saudara. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, kitalah yang memutuskan. Ya, ketika kita menghadapi keadaan yang stres itu, saudara, kitalah yang memutuskan benih apa yang akan kita tanam dalam kehidupan kita. Karena hanya akan ada 2 saja benih yang saudara bisa tanam dalam hidup saudara, yaitu pertama itu benih fear, takut, ketakutan, saudara. Dan yang kedua adalah faith, benih iman. 2 inilah yang saya katakan kalau benih ini ditanam dalam hidupmu, yang satu akan membawa kehancuran dalam hidupmu. Yang satu akan membawa kehidupan dan engkau diangkat naik oleh Tuhan, saudara-saudara. Kamu yang akan memilih fear atau faith. Tinggal pilih, saudara-saudara. Saya kutip ayat yang disampaikan oleh Ibu Ompin minggu yang lalu, saudara. Pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ini bahasa puisi, saudara-saudara. Mazmur itu kitab puisi ya. Jadi bahasanya indah sekali. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, mengapa kamu stres? Hai jiwaku. Tertekan itu stres, saudara. Tekanan ya, stressing, tekan, tertekan, gitu saudara. Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Tetapi menariknya, pemazmur, dia memilih benih yang mana? Yang ditanam di dalam kehidupannya. Kalau dari ayat yang kita lihat dari hari ini, saudara, maka pemazmur tidak mau berlama-lama di dalam ketakutan. Karena dia memilih, dia menanam benih iman dengan mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tidak heran pemazmur bisa mengatasi. Saya mau memberitahu kepada saudara, di dalam hidup kita ada yang paling rapuh, yaitu namanya jiwa, saudara. Jiwa manusia itu rapuh sekali. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Perasaan kita itu rapuh sekali, saudara. Makanya banyak orang yang kadang-kala baperan. Baper tahu ya, saudara ya? Disinggung sedikit aja sudah baper. Pastor khotbah di sini nggak ada maksud untuk menembak orang itu begitu ya. Tapi pas yang disampaikan itu sama dengan keadaan orang itu lalu bilang, wah pastor nyinggung saya ini. Memang, pastor ini memang kok benci aku, saudara. Ada bencinya itu yang repot, saudara, ya kan. Karena perasaan kita ini rapuh. Orang berbicara keras kepada kita langsung kaget dan kita langsung bisa tersinggung. Ya. Karena apa? Perasaan kita tidak terima, gitu saudara. Padahal orang berbicara keras itu macam-macam. Kalau orang dari luar Jawa, orang dari daerahnya Bu Ompin ini, bicaranya nggak ada yang pelan, saudara. Kenceng-kenceng semua. Karena apa, saudara? Karena memang rumahnya jauh-jauh antara rumah satu dengan yang lain. Jadi kalau ngomong
Lai. Gitu saudara ya kan. Mungkin begitu dulunya gitu saudara. Gak ada yang lembut, mana ada orang dari daerahnya Bompin yang ngomongnya, nggih matur nuwun gitu saudara. Gak ada. Semua itu kalau ngomong, waduh. Tapi kalau kita nggak ngerti, kesinggung. Perasaan kita, saya ingin membuktikan perasaan kita tuh sangat lemah saudara ya. Lalu saya suka mengatakan ini, ada yang paling liar di dalam jiwa kita, yang susah dikendalikan. Saudara tahu ya yang saya maksud? Apa yang paling liar saudara? Pikiran. Di jiwa kita itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak saudara. Pikiran kita itu paling liar saudara, liar sekali. Saya kan sudah memberi contoh ya kepada saudara. Sakit di sini, langsung waduh jantung nih, kelihatannya jantung. Ya memang di sini ada jantung, saudara saya tahu. Ya, tapi yang dimaksud saya sakit jantung ini. Ya, justru diperkatakan. Di sini sakit gitu ya. Mungkin ya kurang minum atau salah tidur atau gimana, sudah. Di sini sakit, wah ginjal ini. Jangan-jangan ginjal ini saya. Kenapa? Pikiranmu itu liar. Liar, saudara. Ya. Bahkan ibu-ibu itu liar sekali pikirannya, saudara ya. Liar sekali, saudara. Suaminya keluar kota begitu, gek gitu, saudara. Gek tahu saudara ya. Gek gitu. Gek itu jangan-jangan gitu. Kebanyakan nonton drakor, saudara-saudara. Ya, kebanyakan nonton sinetron. Ya. Liar, pikirannya liar. Makanya ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, jiwa kita tuh yang paling lemah, saudara. Jiwa kita tuh gampang sekali tergoda untuk apa? Menyerah, untuk takut, untuk gelisah, untuk cemas. Hari ini ada yang sedang mengalami ketakutan, saudara. Ada yang takut. Aduh, aku sudah kerja sekian lama, harus keluar ya dari kerjaan. Aduh takut rasanya. Ada yang begitu, saudara. Kalau ini saya benar-benar nyinggung kalau ini saudara ya. Ada yang takut, ya. Ada yang rasanya aduh bagaimana. Itu sebabnya hari ini kita belajar, saudara. Benih itu kecil, tetapi kalau kita tanam dengan baik dalam hidupmu, itu akan punya pengaruh yang besar dalam hidup kita, saudara. Saya kutip lagi, saudara, karena saya ingin memberikan hal yang lebih komplit lagi, saudara. Kemarin sudah komplit, tapi saya lengkapi lagi, saudara ya. Bu Ompin ini memberikan ini, saudara. Ini, saudara ya. Ini bukan siklus, bukan, saudara. Tapi ini adalah tahap-tahap ketika orang mengalami tantangan dalam kehidupan. Yang bisa mulai dari sini bisa. Tadinya kita aman-aman saja, tiba-tiba saya harus melanjutkan kuliah. Saya daftar kemana-mana belum diterima-terima. Gitu. Atau kalau orang tuanya, bagaimana ini anak saya mau kuliah, bayarnya mahal. Lalu saudara sedang masuk ke fase takut ini. Takut. Makanya di sini gambarnya warnanya merah, saudara. Kenapa, saudara? Karena bahaya. Bahaya kalau apa? Berlama-lama. Takut itu oke. Stres itu oke, saudara. Nanti saya akan buktikan kenapa saya mengatakan oke, saudara. Ya. Di sini, saudara, takut ini jangan berlama-lama di tahap takut ini. Saudara boleh takut? Boleh. Kemarin Bu Ompin sudah memberikan, ya, itu mengutip dari Pak Budiono ya Bu ya? Atau sama? Yang keberanian itu bukan. Bu Ompin kemarin mengatakan bahwa keberanian itu bukan berarti bukan ketiadaan ketakutan. Bukan gak ada takut, bukan. Ya. Keberanian itu bukan
nggak ada ketakutan, bukan. Tetapi keberanian itu adalah, ya, saudara tuh mungkin takut, yes, takut. Tetapi bagaimana saudara bisa mengatasi ketakutan itu, nah itulah keberanian, saudara. Itu keberanian. Saya ambil contoh, Evander Holyfield. Dia takut juga menghadapi Mike Tyson, saudara. Ya, ini ilustrasi, saudara, ya, supaya gampang. Takut juga, karena Mike Tyson ini, waduh, pukulannya mengerikan. Nah, keberaniannya Evander ini bukan berarti dia nggak punya takut, bukan. Dia takut, tetapi dia mengatasinya dengan dia pakai Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sehingga dia punya keberanian dan kemudian dia bisa mengalahkan Mike Tyson. Sebetulnya itu proses yang saya katakan itu benih yang ditanam. Benih apa yang ditanam dalam kehidupan kita? Kalau kita menanamnya benih ketakutan, saudara akan terus ada di sini. Tidak akan pernah beranjak dari situ, saudara. Perhatikan saya. Kalau saudara menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, lalu saudara terus memilih benih ketakutan itu ada, saudara. Maka Anda akan terus di sini, nggak kemana-mana. Dan iblis paling suka. Kenapa? Karena saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Anda akan di sini terus. Takut terus, takut terus, takut masa depan anak-anak bagaimana, takut, wah macam-macam. Takutnya di sini tambah terus. Karena apa? Karena saudara nggak bisa mengatasi. Numpuk-numpuk di sini, saudara. Itu sebabnya, saudara harus memilih untuk apa? Untuk menanam benih faith, iman dalam hidup saya dan saudara. Kenapa, saudara? Jika kita menanam benih fear, saudara, takut, maka stres yang kita alami itu menjadi distress. Saudara boleh cek, ini benar-benar istilah dalam psikologi ya, saudara ya. Saudara bisa cek, distress itu adalah stres yang membuat Anda hancur, yang membuat Anda nggak berdaya, saudara. Saya akan bacakan saja, saudara ya. Saya akan bacakan definisinya distress itu apa. Saya bertanya kepada Chat GPT, saudara ya. Tolong kasih tahu saya artinya distress. Lalu dia katakan, distress adalah jenis stres yang negatif dan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik mental seseorang. Jadi saudara, ya, ketika orang mengalami stres, responnya itu menjadi penting. Apakah dia akan menjadi distress atau akan menjadi sebaliknya? Nanti kita akan lihat. Sebaliknya itu namanya ini, saudara, namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang membuat Anda naik. Stres yang akan membuat Anda bertumbuh. Stres yang akan membuat Anda terbang tinggi seperti burung Raja Wali, saudara. Ya, tadi kan saya mengatakan, stres itu bisa terjadi kepada siapapun. Yesus dalam 3 hari selesai stresnya, dia bangkit dari kematian, dia bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, hilang semua stresnya, saudara. Pemazmur tadi mengatakan, ya, mengapa engkau gelisah, mengapa engkau tertekan? Enggak lama berharap kepada Tuhan. Kemudian dia bertumbuh, ya, dan kemudian dia bisa rasa aman itu ada di sini, saudara ya. Sebentar, saya kembalikan ke tadi, saudara. Nah, ini saudara, ya. Jadi setiap orang bisa mengalami takut. Yang penting adalah benih apa yang kita tanam ketika kita sedang mengalami ketakutan. Ingat, tadi saya mengatakan benih itu kecil, tetapi kalau kita salah menanam benih apa, itu dampaknya bisa menghancurkan hidup saudara. Atau sebaliknya, kalau engkau menanam benih yang benar, faith, ya, iman, percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kehidupan yang diangkat oleh Tuhan, ya, bertumbuh. Keputusan kita untuk menanam benih apa dalam hidup kita adalah hal yang terlihat kecil,
tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Keputusan saudara itu menentukan. Bahkan Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau saudara tidak memutuskan. Gak bisa, saudara-saudara. Kalau saudara menghadapi tantangan dalam kehidupan, lalu saudara memilih untuk takut terus, yaitu pilihan saudara. Memilih untuk menanam benih ketakutan, yang lama-lama semakin menghancurkan saudara, yaitu pilihan. Tapi hari ini kita belajar keputusan kita yang kelihatannya kecil, saudara. Tetapi kalau kita ambil keputusan dengan benar, dengan mengatakan, Tuhan, aku mau menanam benih iman. Saudara tahu benih iman itu, biji sesawinya itu apa? Benihnya itu, benih iman itu apa? Benih iman itu adalah firman. Firman. Orang akan punya iman ketika dia mendengar firman, saudara. Itu sebabnya saya akan tulis ini urut-urutannya, saudara. Saya harap saudara tidak menjadi bingung dengan urutan-urutan ini. Tetapi saudara bisa perhatikan dengan baik, saudara, urutannya. Benih iman itu adalah firman. Jika kita menabur firman dalam pikiran dan hati kita, maka kita akan menuai tindakan sesuai dengan firman yang kita tabur. Amin, saudara. Tindakannya itu akan sama, ya, dengan firman yang kita tabur dalam pikiran kita. Kenapa? Orang menabur pikiran akan menuai tindakan. Kalau saudara ketika sedang menghadapi masa-masa stres itu, saudara, takut, yes, tapi saudara mengambil keputusan untuk menanam benih iman, kita percaya di sini banyak sekali, saudara. Ambil contoh, ya oke lah, kemarin firman Tuhan dari Bu Ompin yang disampaikan Bu Ompin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu benih iman, saudara. Ya, ia tidak membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Gusti ora sare, imannya, oh ada Gusti itu enggak tidur, Tuhan tuh enggak tidur. Benih iman ditaruh, maka tindakannya akan seperti benih yang ditanam itu, saudara. Tindakan saudara, kalau saudara dapat benih itu, saudara, maka tindakan saudara akan menyatakan bahwa saudara menjadi orang yang tidak takut. Kenapa? Karena saudara percaya Tuhan tidak tidur, ya. Saudara melangkah dengan penuh keberanian, saudara tidak takut, ya. Tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa Tuhan adalah penolong, ya, yang akan menolong saya dan saudara. Tindakannya jadi berbeda, saudara. Nah, tapi tidak stop sampai di situ, saudara. Tidak stop sampai di situ. Di sini dikatakan, jika kita menabur tindakan sesuai dengan firman yang kita tabur, maka kita akan menuai kebiasaan sesuai dengan firman yang kita tabur, saudara. Kalau saudara ngadepi masalah lagi, apalagi masalah yang sama, saudara gampang, karena punya kebiasaan yang baik, karena ada benih yang ditanam, ya, dapat tindakan yang baik, sehingga punya kebiasaan yang baik untuk menghadapi tantangan. Anda tidak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Anda tidak akan menjadi orang yang gampang menyalahkan Tuhan. Anda tidak menjadi orang yang takut terus. Enggak, saudara. Tapi Anda akan berubah. Anda akan berubah. Kenapa? Karena sudah punya kebiasaan yang benar, saudara. Kalau sudah punya kebiasaan yang benar itu akan membuat kita itu akan punya karakter yang benar, saudara. Makanya saudara lihat kalau ada orang Kristen yang karakternya bagus, karakternya baik, gampang sekali. Lihat ketika dia sedang tertekan, saudara. Aslinya orang percaya itu dilihat bukan pada saat dia diberkati, saudara. No. Tapi aslinya orang percaya itu adalah ketika dia sedang mengalami tekanan dalam kehidupan. Bagaimana karakter yang muncul seperti apa, saudara? Ya, kalau sudah ada benih yang ditanam, benih faith, saya percaya karakternya itu kuat, karakternya itu beda, saudara. Karakternya itu seperti karakter Raja Wali yang terbang terus naik. Amin, saudara-saudara.
Saudara, kenapa saya suka sekali Raja Wali? Saya bolak-balik ngomong kepada saudara, karena saya rindu jemaat IFGF Living Water itu punya karakteristik seperti Raja Wali. Ingat, Raja Wali tidak pernah terbang di bawah badai, tidak pernah. Raja Wali tidak pernah terbang di dalam badai, tidak pernah, saudara. Raja Wali terbang itu mengatasi badai. Kenapa, saudara? Karena ketika badai itu datang, Raja Wali itu mengatakan, ini saatnya saya terbang. Ketika badai dari arah sana, kemudian terbang, kencang, saudara. Badainya itu angin, dia tinggal mengepakkan sayapnya saja, saudara. Maka badai itu akan menerpa bagian tubuhnya, saudara. Ya, dan dia tinggal dia tidak seperti burung-burung lain yang harus begini-begini, enggak perlu, saudara. Karena dia tinggal kepakkan sayapnya, maka badai itu akan menghantam tubuhnya, dia akan terlempar naik, saudara. Makanya Raja Wali selalu terbang mengatasi badai, saudara. Bahkan dia akan terbang lebih tinggi gara-gara badai itu, saudara. Itulah eustress. Stres yang membuat orang akan naik, saudara. Tergantung responnya. Raja Wali responnya baik. Anda akan punya karakter seperti itu, saudara. Kalau saudara punya karakter, maka Anda akan menuai masa depan yang baik, saudara. Saya tidak heran orang Kristen yang punya karakter yang baik, masa depannya juga baik, saudara. Karena itulah yang dirancang oleh Tuhan. Dirancang oleh Tuhan, saudara. Yang menangkap katakan amin, saudara. Itu sebabnya saya ingin mendorong saudara, tanamlah benih iman dalam hidupmu. Ketika engkau menghadapi tantangan dalam kehidupan, ketika engkau menghadapi stres, ada dalam kondisi stres, kita akan menjadi orang percaya yang hidup dengan masa depan yang hebat, yaitu masa depan yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya dan saudara. Tanamlah benih iman. Kecil benih itu, saudara, tetapi kalau engkau tanam sedikit demi sedikit, itu akan membuat engkau punya karakter yang hebat dan engkau akan punya masa depan yang baik, saudara. Sedikit demi sedikit benih. Kita mengatakan, kita sering nyanyi, saudara. Oke, lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun, siapapun juga. Saudara, itu benih iman. Artinya apa, saudara? Artinya ketika engkau menghadapi tantangan, engkau sedang menghadapi ketakutan, engkau tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi andalanmu, saudara. Tuhan yang menjadi andalan kita. Dan Tuhan, saudara, saya mau katakan kepada saudara, rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari rancanganmu, saudara. Kadang saya itu merancang, ya, begini-begini. Tuhan itu punya rancangan yang lebih baik daripada rancangan kita, saudara. Karena Dia merancangkan saya dan saudara itu, ya, kehidupan yang benar-benar, ya. Kalau saudara nanti mengalaminya benar-benar, saudara, engkau akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, saudara. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya tanamlah benih iman. Ayo mulai dari sekarang. Tadi saya mengatakan benih iman itu firman. Kalau engkau jauh-jauh dari firman, engkau enggak akan pernah ngalami, saudara. Tapi kalau engkau dekat-dekat dengan firman, engkau tanam benih firman dalam hidupmu, ya, jangan benih ketakutan, benih firman, maka engkau akan jadi orang percaya yang punya masa depan yang hebat bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita katakan dengan lagu yang tadi, saudara. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus hanya Kau yang ku
andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita tundukkan kepala semua, saudara. Tundukkan kepala. Pikirkan hidup kita masing-masing. Apakah engkau ada dalam fase takut hari ini? Apa yang kau takutkan hari ini, saudara? Semua orang pernah mengalami ketakutan. Dan tidak apa-apa, saudara. Gak usah merasa engkau berdosa ketika engkau takut. Karena masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ketika engkau sedang ada dalam ketakutan, benih apa yang ingin engkau tanam dalam hidupmu? Apakah justru engkau terus menanam benih ketakutan demi ketakutan itu dalam hidupmu, saudara? Yang akan membuat hidupmu hancur. Atau sebaliknya, engkau akan menanam benih faith, benih iman. Apapun yang engkau percayai dari firman yang engkau baca, itu menjadi benih iman yang akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang kuat, saudara-saudara. Dalam hidupmu, punya dampak yang besar dalam hidupmu. Engkau akan punya karakter yang kuat, apapun yang engkau hadapi. Siapapun engkau, sekalipun engkau bahkan anak muda, engkau jadi anak muda yang kuat. Engkau punya karakter yang hebat. Tadi saya mengatakan, saudara, orang Kristen dilihat bukan ketika dia sedang diberkati, sedang mengalami berkat-berkat dalam kondisi yang enak. Semua orang bisa, tetapi hidupmu itu akan dilihat ketika engkau sedang menghadapi tekanan. Apa yang muncul, apa yang kau munculkan. Saya berharap engkau akan muncul sebagai orang percaya yang punya karakter yang hebat, karakter yang kuat, saudara. Seperti Raja Wali tadi, saudara. Engkau akan bahkan terbang mengatasi stresmu. Engkau terbang mengatasi badai. Katakan amin, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, kami percaya sore hari ini setiap anak-anak-Mu kembali diingatkan supaya kami mengambil keputusan yang benar, sekalipun kelihatannya kecil. Keputusan untuk memilih menanam benih faith dalam hidup kami, ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan, rasa takut, hari ini Tuhan, kami akan mendengar kesaksian. Orang-orang percaya akan bangkit mengatasi ketakutan. Siapapun itu, siapapun nama saudara hari ini, engkau akan bangkit mengatasi ketakutan. Engkau akan menjadi orang percaya yang menang dalam kehidupanmu. Engkau yang akan belajar, terus belajar mengatasi dan bertumbuh dan engkau punya rasa aman di dalam Tuhan. Tuhan, hamba-Mu perkatakan itulah yang terjadi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami mau Tuhan, rancangan-Mu sajalah yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Rancangan-Mu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, itu terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan betapa baiknya Engkau, ya Tuhan. Perbuatan-Mu di kayu salib, sungguh kalau kami boleh memikirkannya, terlalu ajaib, terlalu dahsyat Tuhan. Engkau melakukannya di atas kayu salib. Engkau menyelesaikan semuanya. Dosa kami masa lalu, dosa kami hari ini
bahkan dosa kami yang akan datang sudah selesai di kayu salib. Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib ya Tuhan, yang membuat kami menjadi orang-orang yang free, yang bebas ya Tuhan. Bahkan perbuatanmu di kayu salib menolong kami untuk kami mengalahkan rasa takut ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan teladan, Engkau menyelesaikan rasa takut dengan kemenangan. 3 hari Engkau bangkit dari kematian. Dan itu boleh menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi kami Tuhan. Supaya kami juga bangkit, kami tidak berlama-lama Tuhan di dalam ketakutan. Tapi kami bangkit sebagai pemenang ya Tuhan, mengatasi setiap ketakutan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya berkat Tuhanlah yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita saudara. Kita hargai tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan saudara? Roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang dipecah-pecahkan menurut firman Tuhan. Namun demikian firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur tubuh Tuhan bahkan penyakit kita disembuhkan. Dia rela dipecah-pecahkan supaya engkau disembuhkan, supaya engkau dipulihkan. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu dengan sukacita. Kami mau makan bersama-sama, dan kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, kita hargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang di tangan kita, anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Bahkan Alkitab mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru, meterai perjanjian baru. Darah Kristus adalah meterai dari setiap janji-janji Tuhan. Kalau kita menanam benih iman, percaya kepada janji Tuhan, maka itulah yang akan Anda tuai. Itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Anda akan menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami akan minum bersama-sama. Kami akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu bagi Dia, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Jangan terburu-buru, saudara. Angkat suaramu dan sembah dia. Sembah dia, saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami ingat kembali Tuhan kebaikan-Mu. Apa yang Kau lakukan di kayu salib, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Tanam benih iman. Tanam benih iman dalam hidupmu. Yes. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, oh, kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan. Katakan, imanku, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yes God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang dipakai, semuanya itu firman Tuhan mengatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk selamanya.